bantuan keuangan dari pemerintah. Tentu saja apa yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Banjarnegara mendapatkan perhatian dan mendapatkan bantuan yang cukup banyak dibandingkan dengan kabupaten yang kegiatan apa yang dilakukan ini tentu saja akan mempermudah dalam pelaporan, mempermudah untuk monitoring dan evaluasi. Karena pengawas sekolah itu tidak setiap hari datang ke sekolahan, contohnya dengan melihat apa upload dari bapak, dari apa guru masing-masing SD maupun SMP itu bisa langsung dilihat. Karena pengawasan itu tadi katanya dalam 1 tahun aja tidak mungkin ada 2 kali atau 1 kali, mungkin kadang tidak pernah. Tapi dengan sistem seperti ini kan semakin mempermudah dari bapak ibu sekalian dapat melihat perkembangan sekolah, kemajuan sekolah, berapa jumlah dunia, berapa jumlah murid dan lain sebagainya. Setiap guru berganti boleh saja, tapi sistem tetap saja berjalan. Boleh bisa sekolah itu kasih, tetapi pekerjaan itu salah ada dibandingkan kepada kepala sekolah. Saya kira ini. Terima kasih. Iya. Dipersilakan kembali kembali dengan terhormat pejabat Bupati Banjarnegara. Baik, Bapak Ibu yang kami banggakan, sebelum acara kami tutup, nanti akan ada simulasi pemanfaatan smart classroom oleh tim teknis. Dan tidak terasa, Bapak Ibu, acara pada kesempatan siang hari ini usai sudah. Semoga tetap semangat dan jangan lupa untuk mengikuti simulasi pemanfaatan smart classroom. tentu saja apa yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Banjarnegara mendapatkan perhatian dan mendapatkan bantuan yang cukup banyak dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Ini cukup perhatian dari pemerintah Jawa kepada Banjarnegara. Maka tentu saja hasil sarana prasarana yang telah diberikan itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contohnya tadi ada kursi, peralatan bangku sekolah, termasuk juga sarana smart classroom, yaitu untuk mempermudah pembelajaran bisa pembelajaran jarak jauh dan juga dengan sistem multimedia. Ini harapannya dapat dimanfaatkan, dapat memajukan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, khususnya kalau yang SCR itu tadi untuk anak-anak SMP. Yang kedua berkaitan dengan sistem informasi simudik tadi yang disusun untuk melihat perkembangan sarana prasarana, jumlah guru, jumlah siswa, terus peralatan dan lain sebagainya. Ini menjadi sangat mempermudah untuk sistem informasi simudik itu untuk dapat mengawasi, dapat memonitor, mengevaluasi sejauh mana perkembangan masing-masing sekolah, baik SD maupun SMP itu. Pimpinan boleh berganti, tapi sistem sarana dan data-data itu bisa diwariskan kepada kepala sekolah berikutnya juga. Jadi jangan sampai kalau ditanya kepala sekolah yang baru jumlah muridnya piro, sarana prasarana apa saja, tidak bisa tahu. Ya nanti saya pelajari dulu Pak, saya kan masih baru. Tapi kalau dengan sistem itu Pak, dengan sistem itu ceklik jumlahnya sekian Pak, sekian. Karena itu diupdate setiap saat. Maka yang terpenting adalah butuh keseriusan dari pihak sekolah untuk mengupdate data secara terus-menerus. Sistemnya baik, tapi datanya tidak baik, datanya tidak valid, datanya data masa lalu. Itu sistemnya baik, tapi tidak
tidak dapat dimanfaatkan. Nah, sistem dapat dimanfaatkan karena datanya selalu update terus setiap saat, setiap waktu, sehingga itu menjadi bahan kebijakan pimpinan untuk memutuskan dalam suatu persoalan, memutuskan rencana pada masa yang akan datang. Itu. Pak Teguh, untuk dalam pengawasan tadi Pak, dari Pak Teguh penjelasan dari kekurangan pengawas secara itu Pak, nanti adanya SIM mudik itu bagaimana pengawasan Pak? Jadi nanti biasanya pun yang secara konvensional pengawas itu kan datang ke sekolah untuk melihat situasi kondisi yang ada di sekolah. Maka dengan dibantu pengembangan dari SIM mudik ini, jadi apa yang dilakukan oleh guru nanti masuk di dalam sistem itu. Jadi pengawas bisa dari ruang kerjanya melihat melalui sistem itu apakah guru sudah melakukan pembelajaran, apa saja yang dilakukan. Itu bagian dari upaya kita melakukan pengawasan. Demikian Pak. Mulai kapan digunakan Pak? Ini diaplikasikan untuk beberapa sekolah dulu gitu ya. Ini masih taraf uji coba, masih dalam taraf perbaikan. Tapi ini sudah bisa dilakukan. Kita uji cobakan di sebagian wilayah Pak Gentar. Hanya Banjarnegara aja ya Pak, mudik ya Pak? Secara umum semua sekolah, semua kabupaten sebetulnya punya data-data seperti itu. Apa itu SIM mudik khusus ya, Banjarnegara? hanya mungkin namanya saja yang beda. Ini semua pendidikan dasar Pak? Ya, yang ini dari SD, SMP semua masuk ke sini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kemudian ada PC dan monitor satu set di belakang Bapak Ibu, dan satu lagi ada router dan modem. Nah ini unitnya, untuk modemnya ini nanti Bapak Ibu per bulannya akan diinjek kuota sebesar 100 GB per bulan selama 2 tahun 24 bulan. Tapi tidak akumulatif nanti Bapak Ibu ya. Nah kenapa ada 3? Nanti ini tombol nya untuk ISP ini kita jadikan output atau media outputnya untuk ISP. Nah kemudian PC monitornya itu